Selamat datang dalam video pembelajaran pendekatan strategi metode pembelajaran inovatif. Video ini akan menampilkan langkah-langkah penggunaan metode Team Games Tournament atau TGT dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi video 360 derajat. Video ini diperuntukkan bagi para pengajar, baik dosen, guru, ataupun trainer yang akan menerapkan metode TGT dalam proses pembelajaran kooperatif. Setelah menonton video ini, Anda diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah penggunaan metode TGT dalam pembelajaran dengan baik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai landasan teori komunikasi dalam teknologi pendidikan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan apakah masih ada yang ingat mengenai topik minggu lalu yang sudah kita bahas? Ya, baik, silakan. Minggu lalu kita membahas tentang landasan psikologi PT. Jadi landasan psikologi dalam teknologi pendidikan itu penting sebab psikologi itu membahas tentang karakteristik peserta didik, sikap juga motivasi, sehingga landasan psikologi penting untuk kita terapkan dalam teknologi pendidikan. Ya, tepat sekali yang sudah disampaikan oleh kita bahwa minggu lalu kita membahas mengenai landasan psikologi dalam teknologi pendidikan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai landasan teori komunikasi dalam teknologi pendidikan. Nantinya Anda akan diharapkan untuk mampu mendeskripsikan teori-teori komunikasi beserta unsurnya, lalu menjelaskan alasan komunikasi menjadi landasan teknologi pendidikan, dan menjelaskan kontribusi teori komunikasi dalam teknologi pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menerapkan metode TGT atau Team Games Tournament yang nantinya pada akhir dari pertemuan ini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan nantinya di akhir pertemuan ini kalian akan bertanding untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ya baik, sekarang saya akan bagi dulu ya kelompoknya. Mulai dari sini untuk menghitung dari 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa yang lainnya. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3. Ya, baik. Untuk kelompok 1 silakan bergabung dengan mahasiswa lain yang sudah menjadikan kelompok 1 dan begitu juga untuk yang lainnya. Silakan bergabung untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, lalu kelompok 3 di depan, kelompok 4 di belakang. Silakan. Oh, berapa tadi? Lalu 12, 7. Ya baik, semua kelompok sudah menepati posisinya masing-masing ya. Sekarang saya akan membahas sedikit mengenai landasan komunikasi dalam teknologi pendidikan. Di sini ada definisi dari komunikasi itu sendiri. Lalu ada beberapa teori komunikasi, diantaranya ada teori dari Harold Blackwell, lalu teori dari Shannon River, lalu Straff, David Calderlo, dan yang terakhir teori dari Rogers dan Kinsey. Lalu di sini ada komunikasi sebagai landasan teknologi pendidikan dan kontribusi komunikasi itu sendiri dalam teknologi pendidikan. Nah, ini merupakan materi yang akan kita bahas. Ada yang ingin menanyakan tentang materi ini? Ya, silakan 2 pertanyaan. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana caranya memaksimalkan penerapan landasan komunikasi di dalam teknologi pendidikan? Pertanyaan berikutnya. Faktor apa saja sih yang membuat landasan komunikasi itu dapat berjalan secara maksimal di dalam kawasan pendidikan? Ya, 2 pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi sebenarnya komunikasi itu memang sangat penting dalam teknologi pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini dibutuhkan siswa untuk belajar aktif. Nah, untuk membuat siswa belajar aktif, di sini diperlukan komunikasi tidak hanya antara guru dengan siswa saja, tetapi juga antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga pembelajaran akan lebih efektif.
Nah, dalam faktor-faktor komunikasi ini ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang mana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, itu contohnya adalah faktor pengetahuan dan juga faktor wawasan yang dimiliki oleh individu tersebut. Apabila pengetahuan dalam individu tersebut itu luas, maka komunikasinya akan bisa lebih lancar dia sampaikan kepada yang lainnya. Nah, faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Contohnya adalah dalam menyampaikan pesan, tentu harus ada medium penyampaian pesan itu. Nah, dalam medium penyampaian pesan ini, jadi nanti pesan yang akan disampaikan oleh si guru akan lebih mudah diterima oleh si peserta didik. Bagaimana? Ya baik. Apabila sudah jelas, saya akan membagikan sebuah LKS yang nantinya akan kalian jawab dalam tim saja ya, menjawab LKS-nya. Ya, sekarang bisa didiskusikan untuk menjawab LKS-nya. Silakan. Ya, waktunya sudah habis ya. LKS-nya bisa kembali dikumpulkan. Nah, ini cepet banget. Ya baik, semuanya sudah mengumpulkan ya LKS-nya. Nah, sekarang saya akan memulai games-nya. Untuk karena ini sudah menjadi 4 kelompok, saya akan membagikan benderanya. Jadi nanti setiap kelompok yang ingin menjawab pertanyaan, silakan mengangkat bendera kelompoknya ya. Bendera. Ya, masing-masing kelompok sudah memegang bendera masing-masing ya. Di sini masing-masing kelompok akan mendapatkan satu pertanyaan yang harus dijawab. Nanti apabila pertanyaannya bisa dijawab, maka akan mendapatkan poin 10. Nah, nanti di akhir dari games ini akan ada pertanyaan rebutan yang akan kalian bisa jawab. Ya, untuk itu saya mulai dulu ya. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1. Jelaskan model komunikasi dari Shannon dan River. Silakan. Jadi model komunikasi Shannon dan Weber itu menggambarkan tentang suatu sumber yang menciptakan pesan. Kemudian pesan itu disalurkan dari sender lalu kepada receiver. Kemudian dalam model ini juga menjelaskan tentang noise yang mana sehingga kita tahu tentang bagaimana komunikasi yang efektif. Ya, tepat sekali sudah saya jawab tim 1. Pertanyaan berikutnya untuk tim kedua, sebutkan alasan mengapa komunikasi menjadi salah satu landasan teknologi pendidikan. Silakan. Saya akan berikan kepada kelompok lain. Siapa yang ingin menjawab? Kapan tahu jawabannya? Ya, silakan kelompok 1. Proses pembelajaran sebenarnya itu proses komunikasi atau yaitu penyampaian pesan atau materi pembelajaran. Terus lupa lagi. Nggak apa-apa. Apa yang tadi ya? Ini penyampaian pesan atau materi pembelajaran dari sender yaitu guru atau dosen ke peserta didik yaitu receiver. Nah, selain itu TP juga sangat melekat pada penggunaan media pembelajaran, di mana media itu merupakan salah satu kajian dari ilmu komunikasi. Ya, tepat. Oleh karena tim 2 tidak bisa menjawab pertanyaan, maka tidak mendapatkan poin ya. Pertanyaan berikutnya untuk tim 3.
Sebutkan peranan media pembelajaran sebagai teknologi komunikasi. Silakan. Gua gagap kalau Ya. Peran media pembelajaran sebagai teknologi komunikasi itu yang pertama, media pembelajaran itu peran untuk menyalur pesan. Nah, terus yang kedua itu media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, yang ketiga itu media pembelajaran mampu mengatasi masalah hambatan verbalisme. Nah, jadinya itu bisa apa sih? Mempererat komunikasi, jadi peserta didiknya itu bisa lebih hafal. Ya, tepat sekali. Lalu pertanyaan ya untuk tim keempat, coba kalian jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai kontribusi dari teori komunikasi dalam teknologi pendidikan. Silakan. Menurut kami, teori komunikasi berkontribusi dalam terciptanya yang pertama itu pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini, guru memberikan materi kepada siswa, namun mempertimbangkan pengaruh noise dan keefektifan komunikasi. Dan yang kedua itu kontribusi terhadap pengembangan media pembelajaran. Ya, tepat sekali. Tim keempat. Ya, sekarang adalah pertanyaan terbuka. Jadi saya harapkan yang pemegang bendera bisa siap untuk menjawab pertanyaannya ya. Bedanya di tangan kanan. Pertanyaannya adalah, sebutkan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari materi mengenai landasan teknologi pendidikan ini secara singkat dan jelas. ya kurang. Ya, kelompok 2. Yang pertama itu psikologi. Nah, landasan itu sangat penting untuk memahami karakteristik siswa yang belajar. Yang kedua itu komunikasi. Jadi landasan ini itu berperan untuk membantu pengembangan media pembelajaran yang lebih komunikatif. Dan yang ketiga itu manajemen. Nah, teknologi pendidikan itu dikatakan sebagai sistem. Nah, dalam sistem itu membutuhkan manajemen atau pengelolaan yang baik untuk mengatur proses pengembangan media maupun program pembelajaran dari tahap desain sampai evaluasi. Ya, tepat sekali. Ya, ini adalah akhir dari games. Dapat kita lihat bahwa pemenangnya adalah dari tim 1. Ini tidak adil semua. Ini tidak adil memang. Saya ada hadiah ya untuk tim 1 karena ya baik. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Nah, namun saya ingin bertanya siapa yang bisa menyimpulkan dan juga memberikan tanggapan atau saran, kesan dan pesan mengenai pembelajaran kali ini. Ada yang bisa? Ya, baik, silakan. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari materi hari ini, ya mengapa kita perlu belajar komunikasi dan teori-teorinya? Soalnya itu untuk kita merancang agar pesan yang disampaikan itu dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh peserta didik. Dan untuk pesannya dalam metode penggunaan metode TGT ini, menurut saya pribadi, saya mau lebih suka seperti ini Bu dibandingkan yang sama, karena dengan metode seperti ini membuat saya dan teman-teman saya lebih aktif. Ya, baik. Terima kasih ya atas tanggapannya. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini saja ya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai landasan-landasan lainnya dalam teknologi pendidikan, dan kemungkinan minggu depan akan ada kuis. Jadi saya harapkan Anda mau belajar ya. Terima kasih. Wes, lu kok pinter. Sudah jelas bukan penerapan langkah-langkah metode TGT dalam pembelajaran? Maka dapat disimpulkan penerapan metode TGT itu yang pertama, presentasi yang dilakukan oleh dosen. Lalu yang kedua, dosen akan membentuk tim-tim kecil berupa beberapa orang. Lalu yang ketiga, akan diberikan LKS untuk bahan sebagai penambah materi pembelajaran. Lalu yang ketiga baru mengadakan games turnamen. Selamat menerapkan pembelajaran TGT ya. Terima kasih.